Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa kembali duduk di majelis, bisa kembali bersama Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala dalam salah satu karya yang diterima oleh para ulama dari zaman ke zaman, yaitu kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, buku yang menjelaskan tentang adab ahli ilmu dan penuntut ilmu. Dan sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama bahwa mempelajari adab itu adalah keniscayaan. Dan adab yang dimaksud adalah adabul ilm, adab ilmu, adab kepada ilmu, adab kepada guru, adab kepada ulama, adab kepada teman-teman. Itulah membedakan ahli tauhid dengan orang yang nggak beragama tapi baik dengan si A, si B, si C, si D dan seterusnya. Orang-orang beriman itu ketika baik dengan sesama itu taqarruban wa ta'adduban lillahi azza wa jal. Itu dalam rangka mendekatkan diri dan beradab kepada Allah dan Rasulnya. Karena yang memerintahkan itu adalah Allah dan Rasulnya. Sebagaimana banyak pihak berbuat baik dengan rekan kerjanya, berbuat baik dengan kliennya semata-mata karena bosnya suruh dia demikian. Gitu, semata-mata bosnya suruh dia demikian. Dan ketika bosnya hanya nyuruh dia berbaik secara zahir, ya mungkin dia hanya baik secara zahir dan tidak memperhatikan batinnya atau hatinya, maka seringkali orang terpaksa. Ini kalau bukan bos gue yang nyuruh gue baik sama lo gue gak akan baik sama lo. Tapi karena bos gue nyuruh ya gue baik sama lo. Tapi Allah memerintahkan kita beradab kepada semuanya, zahiran wa batina, secara zahir dan secara batin. Jadi itulah pentingnya adab, adabul ilm. Dan bil adab tafhamul ilma. Hanya dengan adab seseorang akan mengerti hakikat dari ilmu. Dan ilmu itu mewah. Dan semua hal yang mewah harus diambil dengan cara tertentu. Semua yang mewah itu diambil dengan adab. Semua demikian. Diambil dengan adab. Antum pergi ke sebuah toko official, sebuah jam dengan merek yang sangat berkelas, itu dia megang jam itu beradab loh hadirin. Dipegang, pakai sarung tangan. Pakai sarung tangan. Padahal jabat tangan antum tadi dia gak pakai sarung tangan. Dan dia pegang tuh jam, dia pakai sarung tangan. Kan kita mikir ya, tadi dia jabat tangan gue gak pakai sarung tangan. Dia pakai jam sampai sarung tangan. So dikasih lihat gitu. Tapi coba antum pergi ke tempat barang loak yang jamnya harganya 20.000, 30.000, 40.000, itu dilempar-lempar. Lo mau yang ini gitu loh. Kalau nggak cocok lo lempar lagi ke gua, dilempar lagi gitu. 20.000 kan gitu. Beda menyikapi jam 20.000 dengan menyikapi jam 2 miliar, beda. Nah kalau kita yakin bahwa ilmu itu mulia, mana adab kita? Itu aja simpel. Kalau kita meyakini ilmu itu berkelas, mana adab kita? Kenapa kita harus beradab sama orang tua? Karena orang tua itu mulia, gitu aja. Gak boleh disamain karena mereka yang melahirkan kita, mereka yang kasih akses semua ke kita. Jadi semua hal yang mulia itu harus disikapi dengan adab. Gak bisa ngasal. Harus ada mannernya. Kan begitu. Makanya kan table manner itu dipraktekkan ketika makan di mana. Kan intinya kan ketika bicara table manner itu kan makan di mana dan sama siapa gitu. Nah, kalau kita makan itu nggak usah pakai table manner, tinggal angkat kaki satu udah makan begini, pesan tambah sekarang.
Tapi kalau Anda berhadapan dengan orang yang berkelas, oh nggak bisa. Nggak bisa. Harus duduk. Bahkan ada briefing dulu. Gitu. Pokoknya sebelum beliau selesai, jangan ada yang selesai ya. Maka dipaksain gitu. Kalau beliau udah selesai, semua harus berhenti. Berhenti itu. Padahal depan kita paha ayam lagi provokasi kita. Tapi dia udah selesai, berhenti, udah berhenti. Itu ada kayak gitu. Jangan berpikir itu khayalan. Ada pihak-pihak demikian. Ada. Table manner sampai titik situ tuh ada. Itu tergantung dengan siapa kita makan. Dan di tempat apa kita makan. Nah, kalau kita yakini ilmu itu mulia, gak bisa santai. Gak bisa sampai. Itu alasannya kenapa para ulama mengatakan orang yang menuntut ilmu sambil selonjoran dan seterusnya tanpa ada uzur syariah, gak ada adab kata para ulama. Dan gak akan dapat ilmu yang bermanfaat. Mungkin paham, tapi dia gak akan dapat manfaat. Kenapa? Karena dia harus memuliakan dan beradab kepada ilmu sehingga Allah akan kasih dia. Itu wajar. Sebagaimana ketika ada orang mulia, kita makan sambil selonjoran atau angkat kaki sebelah, dia akan beranjak dari kita. Itu hal yang gak perlu ribet-ribet kita pahami. Cuman poinnya adalah kita meyakini ilmu itu mulia atau tidak gitu aja. Sesimpel itu. Jadi isunya bukan di adabnya, isunya Anda percaya nggak ilmu itu mulia. Kalau Anda percaya maka semua pihak yang mulia akan disikapi dengan SOP tertentu. Gak bisa ngasal. Gak bisa ngasal. Antum buat pernikahan yang hadir biasa-biasa aja, mungkin antum bisa bebas. Tapi kalau antum mengundang satu atau dua tokoh terpenting di negeri ini, oh nggak bisa ngasal. Oh semua dicek itu, Hamin dicek. Gitu. Hamin dicek ini, cek itu. Semua makanan yang boleh makan dites dulu segala macam. Atau mungkin nggak makan di situ. Semua dicek. Dijelaskannya cuma 5 menit ya, schedule-nya cuma 5 menit, nggak boleh lebih. Itu hal yang wajar, hal yang wajar. Makanya pentingnya kita belajar adabul talab atau adabul ilm, belajar adab ilmu, karena kita akan berinteraksi dengan ilmu sepanjang hayat kita. Kalau kita nggak beradab sama ilmu, Allah nggak kasih keberkahan. Man la yukrimil ilma la yukrimul ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, Allah nggak akan muliakan dia dengan ilmunya, nggak akan. Walaupun cerdas, walaupun alim. Maksud alim itu maklumat, tapi dimuliakan di dunia akhirat tidak. Sebagaimana antum nggak akan atau kita nggak akan tertarik dengan orang yang cerdas dan jenius kalau antum nggak dihargai sama dia, nggak akan tertarik, nggak akan tertarik, nggak akan tertarik. Oleh karena itu ini yang perlu kita tanamkan. Belajar tentang ini sangat penting hadirin saya. Kita harus beradab dengan ilmu, karena ilmu itu adalah firman Allah dan sunnah Nabi SAW. Maka bagaimana mungkin materi ini diremehkan. Dan kita masuk ke pembahasan ke-7 dari adab alim. Falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li ustadhina wa li walidayhi wa li masyayikhihi wa lil muslimina ajma'in. Amin. Qala al-imam Badruddin Abu Abdillah محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني الشافعي رحمه الله تعالى. 7. أن يحافظ على المندوبات الشرعية القولية والفعلية فيلازم تلاوة القرآن وذكر الله تعالى بالقلب واللسان، وكذلك ما ورد من الدعوات والأذكار في آناء الليل والنهار، ومن نوافل العبادات من الصلاة والصيام وحج البيت الحرام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن محبته وإجلاله وتعظيمه واجب، والأدب عند سماع اسمه وذكر سنته مطلوب وسنة. Jazakallah khair.
Berkata Al-Musannif rahimahullahu ta'ala Al-Imam Ibnu Jamal Kinani, semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas, keluarga, orang tua, dan kita semua. Qala Al-Musannif rahimahullah, as-sabi'u an yuhafidha ala al-mandubati syar'iyyah, menjaga hal-hal yang sunnah. Dan ini poinnya, penuntut ulama atau penuntut ilmu yang mengikuti jejaknya para ulama itu harus berusaha mengikuti hal-hal yang atau mengerjakan hal-hal yang sunnah, mandubati syar'iyyah, hal-hal yang sunnah. Jadi ini poin, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan poin ini. Poinnya adalah bagaimana penuntut ilmu, apalagi ahli ilmu atau ulama, itu punya kultur menghidupkan dan mengerjakan amalan-amalan yang hukumnya sunnah. Amalan-amalan yang hukumnya sunnah. Baik qauliyah maupun fi'liyah, maupun ucapan lisan maupun perbuatan. Ucapan lisan maupun perbuatan. Dan kita sudah jelaskan bahwa ahli ilmu atau penuntut ilmu itu, ahli ilmu itu orang-orang besar. Al-Mujadilah 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Jadi Allah meninggikan seseorang dengan ilmunya, dan itu jelas, itu clear, itu wadih. Maka penuntut ilmu adalah orang-orang yang harus mempersiapkan dirinya menjadi orang-orang besar, orang-orang mulia. Karena semakin dia belajar, maka ilmu itu akan mengangkat derajatnya. Semakin belajar mengangkat derajatnya, semakin belajar mengangkat derajatnya. Maka dia harus mempersiapkan diri dia, punya mannernya orang besar, punya attitude-nya orang besar, punya sikap orang besar, baik ucapan maupun perbuatan. Dan orang besar di sini bukan menurut ahli dunia, tapi menurut atau sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya gariskan. Standarnya itu standar Allah dan Rasulnya. Standarnya adalah standar Allah dan Rasulnya. Dan ketika kita menggunakan standar Allah, dan Allah Al-Ali, Al-Ali, Al-Azim, Al-Karim, otomatis orang itu akan mulia di hadapan manusia. Sesimpel itu aja. Ketika kita pakai standar akhirat, dan akhirat itu antum sendiri hafal ayatnya, wal akhiratu khairu wa abqa, wal akhiratu khairu laka minal ula. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Akhirat itu lebih baik buat kalian. Kalau kita pakai standar yang terbaik, otomatis speknya dunia antum masuk apa tidak? Masuk. Karena dunia itu dunia rendah. Jadi kalau antum pakai standarnya anak SMA, otomatis level antum bisa masuk SD, diterima udah. Tinggal antum mau atau enggak ulang SD lagi. Tapi spek antum tuh bisa. Karena Anda udah terima di sana. Anda udah terima. Ketika seseorang sudah masuk ke spek dan kriteria, misalnya salah satu universitas Ivy League misalnya, maka dia bisa masuk ke perguruan tinggi di negerinya secara umum. Tinggal dia mau apa enggak, karena standarnya udah tinggi. Nah begitu juga hadirin Allah muliakan. Ilmu itu mengangkat seseorang mulia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Maka kita dalam dunia ilmu, orang itu dipersiapkan jadi orang besar. Orang itu dipersiapkan menjadi orang yang mulia. Maka dia harus belajar. Bukan hanya pemahaman, bukan hanya daya hafal, tapi secara personal, secara sikap, secara attitude, secara manner, secara kepribadian, secara tingkah laku, cara bicara, cara bersikap. Itu semua harus mencerminkan level tertentu dalam dunia ilmu. Dan salah satu dari karakter orang-orang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka bukan hanya bermain di wajib-wajib, tapi mereka bermain di level di atasnya yang wajib dan yang sunnah. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Fatir ayat 32, Allah berfirman, "Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah." Allah menyebutkan 3 tipikal manusia. Yang pertama, faminhum zalimun, orang yang zalim, orang yang bermaksiat, orang yang mengerjakan yang haram,
atau meninggalkan yang wajib. Kita sudah katakan di kajian Riyadhus Shalihin, setiap maksiat itu artinya menzolimi diri sendiri. Setiap maksiat menzolimi diri sendiri. Menzolimi orang artinya menzolimi diri sendiri. Itu harus diingat terus. Menzolimi orang itu artinya menzolimi diri sendiri. Menyakiti orang itu sama-sama menyakiti diri sendiri. Tinggal kena langsung atau ditangguhkan sebagaimana materi barusan yang Allah mudahkan kita untuk membacanya. Tapi itu menzolimi diri sendiri. Makanya faminhum zalimun li nafsi. Di antara mereka itu zalim terhadap diri sendiri. Zalim. Mengerjakan yang haram atau meninggalkan yang wajib. Lalu waminhum muqtasidun. Di antara mereka ada yang minimalis. Minimalis itu yang penting yang wajib-wajib. Di antara tafsirnya yang wajib-wajib. Hanya wajib-wajib. Hanya sholat 5 waktu, tapi duha enggak. Rawatib enggak. Qiyamul lail enggak gitu loh. Tapi 5 waktu dijaga sama dia. Puasa hanya puasa Ramadan. Puasa Senin Kamis enggak. Ayyamul Bid enggak. Nabi Daud enggak dan lain sebagainya. Puasa hanya di Ramadan. Dan tanpa ada alasan syar'i. Kalau ada alasan syar'i nggak ada masalah. Tapi ini kenapa nggak puasa Senin Kamis? Nanti jawabannya kan yang wajib hanya Ramadan. Oh iya iya. Jadi jawabannya itu bukan saya lagi sakit atau saya dilarang suami atau saya ini dan itu. Nah itu muqtasid, minimalis. Jadi mazhabnya mazhab minimalis. Dan yang ketiga wa minhum sabiqun bil khairat. Mereka berlomba-lomba mengerjakan kebajikan. Dan diantara tafsir, biiznillah, dengan izin Allah. Dan diantara tafsirnya adalah orang yang tidak hanya cukup dengan yang wajib, tapi berusaha mengerjakan yang sunnah. Itu sabiqun bil khairat. Orang-orang yang semangat gitu loh, yang sabik, musabaqah, yang karakternya itu, yang hidupnya itu sangat kompetitif gitu. Hidupnya tuh hidup, semangat gitu. Bersaing untuk kebaikan. Tapi bukan bersaing tidak sehat, bukan ada hasad, bukan gak ada hasud, bukan fokusnya mengalahkan si A, bukan sama B, tidak, tapi berusaha menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mengerjakan yang wajib dan yang sunnah. Maka ahli ilmu dan penuntut ilmu harus melatih diri mereka bermain di level sabiqun bil khairat. Itu poinnya. Sabiqun bil khairat. Baik secara lisan maupun secara perbuatan. Secara lisan maupun perbuatan. Sabiqun bil khairat. Itu level yang diminta. Makanya sekali lagi, materi adab ilmu itu sebelum bab toharoh, bab A, bab B, bab C dan seterusnya. Itu dikaji sebelum. Jadi sebelum masuk ke bab-bab itu, sebelum masuk ke bab-bab yang lain, itu orang tuh dididik dulu untuk bermain di level tinggi. Pokoknya ingat ya, bermain di level tinggi, bermain nawafil dan seterusnya. Bukan hanya masalah yang wajib aja. Bukan hanya masalah yang wajib saja. Tapi mengerjakan yang sunnah juga. Jadi di level yang sesungguhnya. Karena mereka adalah orang-orang terbaik. Makanya Al-Khatib Al-Baghdadi membawakan dalam kitabnya Jamili Akhlaqir Rawi wa Adabi Sami, statement dari ulama bahwa penuntut ilmu ia berinteraksi dengan hal yang paling tinggi di dunia, yang paling baik di dunia. Apalagi kalau bukan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ada yang lebih tinggi dari itu? Nggak ada. Maka wajib menjadi orang yang paling baik di lingkungannya. Itu secara mana? Wajib menjadi orang yang paling baik di lingkungannya. Baik secara vertikal dengan mengerjakan yang wajib dan yang sunnah, maupun secara horizontal, baik sama A, baik sama B, baik sama C, begitu. Kan dia berinteraksi. Orang tuh tergantung dengan dia berinteraksi dengan siapa. Dia tergantung berinteraksi dengan siapa. Gitu. Maka dan orang ketika berinteraksi dengan yang terbaik, dia akan terdongkrak gitu. Dia akan meningkatkan nilainya, meningkatkan value-nya. Kan begitu hadirin sekalian. Jadi demikian. Semua demikian. Kan begitu kan. Antum hobi bola, Messi kalau main di salah satu klub Tarkam kira-kira jago seperti sekarang enggak? Enggak. Dia bisa kayak gitu karena didukung main sama yang terbaik juga. Nah, penuntut ilmu itu berinteraksi dengan Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah. Maka sangat wajar ketika ulama meminta kita bermain di level seharusnya gitu loh. Bermain di level seharusnya. Itu bukan hanya wajib tapi nawafil.
Karena memang dipersiapkan untuk jadi orang-orang besar. Dipersiapkan jadi orang-orang besar. Dan orang besar harus punya sikap. Harus punya cara bicara yang jelas. Harus punya hubungan dengan Allah yang baik. Gitu. Kalau nggak berantakan semuanya. Kalau nggak akan jadi bumerang. Karena hadirin Allah muliakan, semakin orang itu tinggi, maka blunder kecil itu jadi besar buat hidupnya. Begitu. Semakin tinggi kita, semakin harus hati-hati dengan blunder sekecil mungkin. Itu resiko jadi orang tinggi. Itu resiko jadi orang yang mulia di kehidupan. Begitu ketika antum naik motor antum di sebuah ruas jalan, lalu ada masalah mesin. Ada masalah mesin. Itu nggak nyaman hadirin. Tapi apakah fatal? Secara umum nggak fatal. Udah minggir, cari montir, kalau kita ngerti otak-atik jalan. Tapi kalau antum mengalami kerusakan mesin di ketinggian 1000 kaki dengan sebuah pesawat, itu fatal hadirin. Padahal sama-sama kerusakan mesin. Tapi kerusakan di atas ketinggian dan kerusakan di bawah itu berbeda. Dan itu seringkali yang dilupakan sama kita. Dilupakan sama kita. Kita hanya fokus jadi orang besar, jadi orang besar. Kita hanya fokus jadi orang kaya. Kita hanya fokus untuk tinggi setinggi-tingginya. Tapi kita nggak mempersiapkan diri kita untuk tidak melakukan blunder ketika kita ada di makom tersebut. Kan begitu, pola kita kan sekarang gitu. Yang penting kan belajar tinggi, yang penting cerdas baca lahap sana, lahap sini, belajar situ. Gak sadar bahwa begitu Anda tinggi, oh itu gak main-main hadirin. Gak main-main. Itu satu kesalahan kecil, itu fatal semuanya. Lihat bagaimana para ulama mempersiapkan manusia. Para ulama mempersiapkan orang yang hijrah, harus berubah. Makanya adab sebelum ilmu, itu fungsinya. Dan adab, kita adabul ilm, adab kepada Allah, kepada Rasul, adab kepada yang lain. Kan dia di antara hikmahnya, saya nggak mengatakan semua hikmahnya, tapi di antara hikmahnya, dia harus mempersiapkan diri jadi orang mulia. Karena banyak orang nggak siap. Hanya berpikir, oh kuliah di ini, kuliah langsung S2, S3. Makanya seringkali antara kecerdasan dan kematangan jomplang. Dan itu yang terjadi. Antara knowledge dengan kedewasaan gak seimbang. Karena itu tadi, ketika antum hanya mengasah ilmu geografi, otomatis ilmu akuntansi antum kan biasa-biasa aja. Karena selama ini antum kulik geografi terus. Dan sama, ketika misalnya kita selama ini hanya fokus ke sisi konten atau sisi knowledge, sisi data, dan tidak fokus pada sisi karakter, tidak fokus pada sisi sikap, tidak fokus pada sisi kematangan, otomatis terjadi kejomplangan. Walaupun konten, data, dan knowledge itu sangat penting. Makanya yang harus dilakukan bukan menyinyirkan salah satu pihak, tapi bagaimana mengakomodir semuanya. Dan itulah konsep al-adab wal ilm, itu poinnya. Al-adab wal ilm, adab dan ilmu, adab dan ilmu, adab dan ilmu, adab dan ilmu. Karena itu harus berjalan paralel, kalau nggak berantakan kita. Nah salah satu yang harus dilatih adalah jaga amalan-amalan sunnah. Jaga amalan-amalan sunnah, Anda harus bermain di level atas. Di dunia maupun di akhirat. Main di level atas. Jangan hanya puas dengan yang wajib. Naik kelas. Karena seseorang dipersiapkan jadi orang yang mulia. Dipersiapkan jadi orang yang mulia. Itu poinnya. Kita lanjutkan. Fayulazimu tilawatal Qur'an wa dzikrallahi ta'ala bil qalbi wal lisan. Wa kadzalika ma warada minad da'awati wal adhkar fi ana'il laili wan nahar. Maka seorang ahli ilmu dan penuntut ilmu at-tabi' hendaknya senantiasa membaca Al-Qur'anul Karim. Senantiasa berzikir kepada Allah dengan hati dan lisannya. Dan begitu juga memanjatkan doa-doa dan zikir-zikir yang datang dari Allah dan Rasulnya. Fi ana'il laili wan nahar, di sepanjang malam dan siang, pagi dan petang dan seterusnya. Dan ini mengingatkan kita dalam firman Allah dalam surat Ali Imran
ayat 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang senantiasa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi berbaring. Jadi levelnya ahli ilmu atau levelnya penuntut ilmu itu harus mendawamkan, membiasakan, mengkonsistenkan membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah dengan hati dan dengan lisan. Itu harus. Itu standar yang diinginkan. Dan harus banyak berdoa, dikit-dikit doa, dikit-dikit berzikir. Dan gak kenal waktu. Fi anna'il laili wan nahar, fi anna'il laili wan nahar. Jadi level antum itu seharusnya sudah bukan sebatas zikir pagi petang. Tapi di setiap saat. Jadi kalau kita zikir pagi petang aja masih bolong, ada masalah dengan diri kita. Dan kita gak akan bisa sampai di level itu, gak akan. Orang-orang besar itu, di sisi Allah dan Rasulnya, itu sangat ngejaga zikir. Sangat menjaga zikrullah. Dan bukan hanya dengan lisan, tapi dengan hati. Selalu diingat Allah, yang diingat Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya baca zikir pagi petang, bukan hanya baca zikir antum biasa favorit antum zikir apa sih? Doa apa? Doa mau tidur. Oke, bukan hanya sebatas baca doa mau tidur, tapi semua baca. Coba simpel, tadi kita masuk masjid baca doa apa enggak? Coba renungkan. Nanti dan kemarin selama ini kita ketika keluar masjid, kita baca doa apa enggak? Itu hal penting. Al-Imam Al-Juri rahimahullah mengatakan bahwa penuntut ilmu itu harus mengisi derap langkahnya ketika datang ke kajian, ketika pulang, atau ketika beraktivitas itu dengan zikrullah ya azza wa jalla. Itu bukan kata saya. Saya juga muqassir, saya juga lalai. Tapi itu kata para ulama. Kita tuh harus banyak berzikir kepada Allah, berzikir kepada Allah. Dan lihat betapa lalainya kita jamaah. Betapa lalainya kita sudah dengar bahwa Nabi SAW beristighfar 100 kali dalam sehari. Siapa di antara kita rutin istighfar 100 kali dalam sehari? Atau pertanyaan berikutnya, terakhir, kapan kita berhasil istighfar 100 kali dalam sehari? Atau seumur hidup kita, berapa kali kita berhasil istighfar 100 kali dalam sehari? Padahal kalau kita kajian, misalnya kita kajian di sini, lalu rumah kita di daerah, misalnya di daerah Jakarta Timur atau Jakarta Barat, itu sekali, mungkin 300-400 kali bisa. Tapi kita taksir, kita lalai. Jadi nggak usah nunggu seharian, sekali trip aja selesai harusnya. 100 kali cepat. Tapi ini yang harus kita naikkan, berzikir kepada Rabbul Alamin. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu orang-orang yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dan dalam kondisi berbaring. Artinya apa? Semuanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada apa-apa ingat Allah. Ada apa-apa ingat Allah. Ada apa-apa ingat Allah. Itu standarnya dunia ilmu, teman-teman. Itu membuat hidup jadi hidup. Itu membuat ahli ilmu dan penuntut ilmu itu bahagia. Walaupun kondisinya susah secara finansial, susah secara ekonomi, susah secara kerjaan, bisnis turun segala macam. Tapi dengan berzikir dia tuh merasakan kehidupan. Bagaimana tidak Nabi kita SAW bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu." Perumpamaan antara orang yang mengingat Rabbnya dengan orang yang tidak mengingat Rabbnya. Perumpamaan antara orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang enggak berzikir kepada Allah, mathalul hayy wal mayyit. Simpel aja, seperti orang hidup dan orang mati. Clear. Gak bicara panjang lebar. Seperti orang hidup dan orang mati. Orang yang gak berzikir gak punya kehidupan, hadirin. Kalaupun terkesan hidup, surah, secara fisik aja. Gak enak hidupnya. Gak ada ruh. Gak ada keindahan. Ada tekanan. Pindah dari penderitaan ke penderitaan. Sakit hati, sedih ke sedih. Itu. Intinya bukan, kalau kita mengalami itu, masalahnya bukan di musibah.
Masalahnya kita tidak berzikir kepada Allah. Gak ingat sama Allah. Gak ingat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingat, kita punya kehidupan. Makanya seringkali kita salah mendiagnosa. Salah mendiagnosa penyakit. Ibnu Aun mengatakan, zikrun nasi da' wa zikrullahi dawa. Mengingat manusia itu penyakit, hadirin. Kata Ibnu Aun rahimahullah. Dan mengingat Allah itu obatnya. Dan kalimat atau konsep yang sama juga disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Ini yang harus kita perbaiki. Bagaimana kita berzikir kepada Allah, berzikir kepada Allah, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Rabbul Alamin. Itulah kulturnya para ulama, hadirin sekalian. Lihat bagaimana Imam Al-Bukhari setiap memasukkan hadis dalam Sahih Bukhari istikharah. Setiap masukkan hadis istikharah. Saya melakukan hadis istikharah. Berarti hanya untuk Sahih Bukhari ribuan beliau istikharah. Bagaimana dengan urusan-urusan yang lain? Itulah ahli ilmu sejati. Yang diingat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang diingat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang diingat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan si A, bukan si B, bukan si C, bukan si D. Istikharah. Padahal memasukkan hadis. Apa kurang meyakinkan aktivitas beliau? Apa kurang berkahnya aktivitas beliau? Memasukkan, mencantumkan hadis Nabi SAW. Begitu juga dilakukan oleh Al-Imam Al-Muzani ketika menulis kitab fikih beliau mukhtasar. Makanya berkah. Itu istikharah. Istikharah. Ingat sama Allah. Ingat sama Allah. Ingat sama Allah. Seringkali kita lupa. Ketika kita datang duduk sini, siapa di antara kita berdoa sama ya Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya muallima Adam alimni, misalnya, wahai zat yang mengajarkan Nabi Adam, ajarkan diri saya. Siapa yang doa seperti itu? Yang ketika pulang selesai kajian, siapa yang memperbanyak doa Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal ibadahku, ya Allah terimalah amal ibadahku. Atau kita baca doa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah lindungilah aku dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga ilmu hari ini bermanfaat ya Allah. Ya Allah tolong ya Allah. Itu kehidupannya di dunia ilmu tuh begitu hadirin. Maka tenang. Maka nyaman. Kehidupan yang paling nyaman tuh itu. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Itulah yang dilakukan oleh para nabi, sehingga walaupun ujian mereka terberat, tapi mereka tetap menyandang predikat manusia-manusia tertenang dan terbahagia. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat ujiannya itu para nabi. Tapi di waktu yang sama, orang yang paling bahagia pun para nabi. Alaihi wassalatu wassalam. Kita belum diuji seperti mereka, tapi udah jungkir balik, udah bingung, udah depresi, udah hancur, udah merasa paling menderita sedunia. Gimana hadir? Itu bukan karena musibahnya, karena kehilangan zikrullah sehingga hidup kita kehilangan roh. Kehilangan roh. Yang bikin kita sakit hati itu, hati kita penuh dengan mengingat makhluk, kan itu poinnya. Itu poinnya, bukan mengingat Allah. Kalau mengingat Allah nggak akan down, bismillah, nggak akan down. Tapi kita lalai. Pokoknya itu yang harus ditekankan. Dan hadirin Allah muliakan, saya bacakan ucapan dari salah satu ulama besar hari ini yang punya pengalaman di berbagai macam dunia Islam dan melihat kondisi penuntut-penuntut ilmu. Kata Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala, wa babul adhkari wa a'malil qulubi wa ashbahiha mimma dha'ufa fihi talabatul ilm litawahumihim anna hadhihi abwabun yasiratun minad din yakfi fiha al-ilmul 'am. Pembahasan tentang zikir dan pembahasan tentang amalan-amalan hati dan yang semisal dengannya,
itu di antara pembahasan yang lemah di tengah-tengah penuntut ilmu. Beliau nggak bicara orang awam loh. Beliau nggak bicara ahli dunia. Beliau bicara beliau bicara penuntut ilmu. Zikir dan amalan hati itu kelemahan penuntut ilmu hari ini. Karena mereka litawahumihim. Kenapa demikian? Litawahumihim. Karena mereka menduga bahwa pembahasan-pembahasan ini tuh gampang. Ya sirah minad-din. Ini hal gampang, sepele, cuma zikirkan, doakan. Dan cukup dengan ilmu-ilmu yang umum, ilmu-ilmu yang global, nggak perlu didalami, nggak perlu ditadaburi. Keliru. Ini yang jadi masalah kita. Ini jadi masalah kita. Hadirin Allah muliakan. Padahal ini hal yang sangat urgent, sangat urgent. Zikrullah ini, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya dengan lisan, tapi dengan hati. Bukan hanya dengan lisan, tapi dengan hati. Hadirin, simpel aja jamaah. Yang membuat kita sedih, terpukul di sebuah hari, itu kan bukan karena musibah, karena kita nggak berzikir. Dan kalaupun kita berzikir hanya dengan lisan. Kita berzikir hanya dengan lisan. Simpel aja. Kita pernah melewati sebuah hari dengan sedih banget gak sih jemaah? Sedih banget, pokoknya terpuruk, gara-gara ada masalah, ada musibah, dan seterusnya. Atau misalnya batal nikah yang kita incar ternyata ngirim undangan ke kita, dan nama calon mempelai laki-lakinya bukan kita misalnya. Itu sedih gak sih? Enggak ya? Alhamdulillah. Nggak salah. Nah, ketika misalnya kita sedih seperti itu, saya ingin tanya, waktu hari-hari itu antum sholat nggak? Sholat nggak? Nggak. Oh, emang dari awal udah masalah berarti. Oke, kita sholat. Habis sholat masih sedih nggak? Jujur aja, jujur. Masih, oke. Itu berarti apa? Hanya lisan. Padahal bukankah ketika kita sholat, awal-awal yang kita baca, Pak, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Loh, kok masih sedih itu? Berarti kan ada masalah dengan diri kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita memuji, bersyukur. Karena ayat ini gak bisa kita skip. Harus kita baca. Kalau kita berzikir dengan lisan dan hati, harusnya begitu sholat selesai, berakhir. Dan itulah yang dilakukan Nabi SAW. Makanya beliau katakan, Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Bilal, arih Nabi sholat. Ya Bilal, ayo kita break sejenak dengan sholat. Refreshingnya dengan sholat. Dan para Nabi, ketika ada masalah, sholat rakaatain, kata Nabi SAW. Mereka sholat 2 rakaat. Mereka sholat 2 rakaat. Dan itu solusi. Karena mereka benar-benar meresapi bahwa sholat itu zikrullahi jalla wa'ala. Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya percaya diri lagi, semangat lagi, yakin lagi. Kenapa kita kehilangan arah? Karena kita nggak berzikir. Dan kalau kita berzikir, zikir hanya dengan lisan. Begitu hadirin. Kenapa pada saat kita kehilangan sebuah barang yang mewah atau bagus, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yang kita ucapkan tidak merubah perasaan kita? Karena hanya dengan lisan. Padahal kalau itu kalimat diucapkan, selesai masalah kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah. Dan kita akan kembali kepada Allah. Ini barang bukan punya kita, tapi punya Allah. Jangankan tuh barang, diri ini milik Allah. Jangankan tuh barang, diri dan nyawa ini nggak kekal, akan kembali kepada Allah. Jadi kenapa kalimat itu nggak berfungsi? Karena
lisan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, hati kita meyakini itu milik kita, itu yang jadi masalah. Itu poinnya kan selama ini. Ya bagaimana mau tenang? Makanya sekali lagi beliau menyampaikan kan bahwa penuntut ilmu itu harus mengingat Allah bil qalbi wal lisan, dengan hati dan dengan lisan. Dengan hati dan dengan lisan. Kenapa begitu motor kita hilang kayak nyesek banget? Padahal udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, nyesek banget. Apalagi cicilannya belum lunas, itu tambah nyesek lagi. Tambah nyesek. Oh nyesek banget. Padahal motor bekas juga. Nyesek luar biasa. Lalu 2 hari kemudian Lamborghini tetangga hilang, kita santai. Kenapa bisa begitu hadirin? Kok bisa tenang gitu loh? Kan Lamborghini. Kenapa motor terpukul kalau Lamborghini tenang? Aneh nggak? Ya nggak aneh Pak Ustadz. Karena itu Lamborghini tetangga, bukan punya saya. Ya sama, innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu kan bukan punya kita. Terus bedanya apa? Itu yang jadi masalah. Apa bedanya? Anda tenang ketika Anda yakin itu bukan punya Anda. Ya ini juga bukan punya Anda. Cuman Anda memaksakan diri meyakini itu punya Anda. Makanya Anda galau. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan. Kita ini milik Allah. Kenapa ketika kita dijegal orang kita merasa sakit hati balas? Karena kita merasa punya hak, punya itu. Padahal kita enggak. Innalillah. Kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak punya apa-apa. Kan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sesungguhnya salatku, sesembelihan dan ibadahku, hidupku hadirin, hidupku dan matiku semuanya milik Allah dan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita mengamalkan dan meresapi kalimat yang begitu indah, yang dari kecil kita diajarkan kalimat tersebut, tapi kemana pentadaburan, kemana kehusyuan, kemana penghayatan, dan ini yang jadi masalah kita. Dan itu yang dikatakan ulama-ulama kita, bab ini kelemahan kita, ulama senior dan kemana-mana. Dijelaskan 40 tahun beliau tuh keliling mencari ilmu itu 40 tahun kemana-mana, bukan hanya stay di satu tempat. Dan beliau buat kesimpulan, ini satu bab yang lemah atau merupakan titik lemah dari penuntut-penuntut ilmu hari ini. Karena meremehkan, karena nggak fokus, karena menganggap menggampangkan. Menggampangkan itu masalah besar hadirin. Menggampangkan. Seakan-akan simple, nggak simple. Ini inti kok. Zikrullah inti. Sholat itu intinya apa? Lidzikri kata Allah, untuk mengingatku. Mengingat itu dampaknya besar. Dampaknya besar. Oleh karena itu yang perlu kita camkan, hadirin yang memuliakan, PR kita sebagai penuntut ilmu adalah memperbanyak zikrullah, perbanyak doa. Dan bukan hanya zikir petang. Perbanyak tasbih, perbanyak tahmid, perbanyak istighfar. Itu penting. Itu tentang kehidupan dan kematian. Perbedaannya antara orang hidup dan orang mati. Mati, hidup kita nggak ada artinya hadirin. Nggak ada artinya. Makanya Maimun mengatakan, sebagaimana dijelaskan oleh Abu Nuaim dalam Hilyah, idza aradallahu bi'abdihi khairan habbaba ilaihi dzikrahu. Jika Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan buat hamba itu senang mengingatnya. Senang mengingatnya. Jadi kalau kita sedang berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya ucapan tapi penghayatan, maka itu tanda Allah
menginginkan kebaikan buat kita. Menginginkan kebaikan buat kita. Allah ta'ala alam bisawab. Itu hal penting. Allah ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini sesi materi. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz sekeluarga beserta panitia dan kaum muslimin senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Serta Allah Subhanahu wa taala memberkahi Imam Nawawi dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah merahmati juga Al-Imam Ibnu Jamaah. Afan Ustadz izin bertanya, jika istri kadang-kadang merasa suami memarahi istri secara berlebihan, memarahi di depan umum dengan kata-kata yang kasar, sehingga istri sakit hati dan malu. Ustadz bilang Allah tidak akan melepaskan kezaliman suaminya, tapi istri kan masih sayang. Tapi istri karena kasih sayangnya dan kasihan dengan suami berdoa semoga Allah memaafkan kesalahan suami. Jangan menghukum suaminya. Apakah Allah akan memaafkan suaminya, Ustadz? Jazakallahu khairan Ustadz atas jawabannya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama buat suami, ingatlah selalu khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang terbaik dengan keluarga, dengan istri, dan aku yang terbaik dengan istriku. Jadi parameter kita adalah bagaimana kita berbuat baik sama istri kita. Jadi ketika kita menatap sosoknya, ingatlah bahwa dialah parameter kebaikan kita. Dia dengan kelemahannya mungkin, dia dengan keluguannya mungkin, dia dengan kekurangannya mungkin, sebagaimana kita juga banyak kekurangan. Tapi dialah parameter kebaikan kita, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum li ahlihi wa anna khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang terbaik dengan keluarganya, sebagaimana aku adalah orang yang terbaik dengan keluarga. Jadi jangan gampang dalam menyakiti, apalagi mempermalukan di depan umum dengan alasan yang tidak syar'i, atau memarahi di depan umum dengan kata-kata kasar, itu kan nggak syar'i sama sekali. Dan Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wa mil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Berkata baik atau diam. Jadi ini semua yang harus kita camkan bagi suami. Berbuat baiklah dengan istri kita dan jaga lisan kita. Jaga lisan kita. Emang nggak mudah. Gak mudah. Makanya parameternya istri. Parameternya istri. Karena memang gak mudah. Itu yang susah. Ya susah memang. Tapi itulah tolak ukurnya. Karena gak ada sandiwara dengan istri. Depan istri itu kita tuh gak ada sandiwaranya. Ya kita ya kita gitu. Itulah kita apa adanya. Dan yang kedua, istri secara peran dalam Islam itu kan berada di bawah kepemimpinan kita. Dan orang kalau melihat baik atau buruk, lihat dengan yang di bawahnya. Lebih dibanding ngelihat dia dengan yang di atas. Orang kan lebih terlihat ketika memperlakukan orang yang berada di bawahnya. Itu yang harus kita camkan. Makanya orang-orang terbaik dulu sangat menjaga hal tersebut. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dari pihak suami, dari pihak istri. Maka begitu atau suami marahin dengan kata-kata kasar, kembali amalkan kajian kitab
pada pagi hari ini. Sakit hati dan malu, ini kan sehingga istri sakit hati dan malu. Saya ingin tanya, sakit hati dan malunya istri itu karena apa hadirin? Karena apa? Karena kata-kata kasar atau karena dimarahin di depan umum? Yang mana? Kata-kata kasar atau karena dimarahi di depan umum, di depan publik, atau di depan keluarganya dan seterusnya? Istri akan sakit hati karena faktor yang mana? Kita tanya para istri ya. Antum bingung lah karena antum nggak pernah ngalamin itu. Atau bahkan mungkin antum pelakunya, jadi merasa bersalah. Coba kita tanya istri di belakang. Ibu-ibu, para istri. Istri sakit hati dan malu itu karena faktor apa? Kata-kata kasar atau karena dimarahin depan umum? Ada mic kalau... Bismillah. Ya. Sambil menunggu jamaah yang meraise hand Ustadz. Iya, siap. Bismillah Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faktornya itu karena dimarahi di depan umum. Karena dimarahi depan umum. Oke. Makasih banyak. Ada yang lain? Sebelum kita katakan benar atau salah. Ada Ustadz sebentar. Bismillah. Ya. Sakit hatinya karena dua-duanya Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Iya. Jazakallah khairan. Yang pertama namanya siapa tadi? Penjawab pertanyaan siapa? Penjawab pertama? Hana Ustaz. Apa? Hana. Hana. Yang kedua? Hah? Apa sih? Melita. Hah? Melita. Dewi. Melita. Oh, Melita. Oke. Buat Hana dan Melita dapat dapat porsi sarapan, insyaallah. Makasih. Porsi sarapan. Karena jawabannya salah. Istri sakit hati bukan karena kata-kata kasar dan bukan karena depan umum. Karena dzikrul makhluk. Itu poinnya. Dzikrul makhluk. Karena ketika suami seperti itu, yang ada dalam hati kita dzikrul makhluk. Kalau di hati kita dzikrullah, gak akan kecewa. Dan perlu diingat, saya mengatakan ini bukan berarti yang bicara lebih baik, bukan. Tapi inilah fakta. Kita tuh marah dan kecewa karena hati kita nginget makhluk. Ingat kata-kata yang diucapkan. Ingat komentarnya, ingat ekspresinya. Kalau kita gak ingat itu, enggak. Itu poin. Itu poin materi kita ini. Makanya itu kesalahan fatal kita sebagai penuntut ilmu yang menganggap zikrullah itu simpel, hanya sebatas subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Padahal ini itu adalah kehidupan. Ini berubah. Coba simak sabda Nabi, mathalul hayy wal mayyit. Perbedaannya antara orang hidup dan orang mati. Ini yang merubah semua konstelasi kehidupan kita tuh ini. Itu sebagai contoh ini. Yang membuat kita terpukul itu bukan ucapan orang. Tapi ketika kita mendengarkan ucapan itu, hati kita ke orang tersebut. Coba ketika kita dengar itu, hati kita gak ke dia. Ada. Makanya kan kata Nabi SAW apa? Tentang masalah fitnah. Ayu qalbin ankaroha. Setiap hati yang menolak fitnah, nukitat lahu nuktatun bayda. Allah akan berikan titik putih. Yang jadi masalah hati kita terima kata-kata itu. Itu yang jadi masalah. Dan ini saya lagi bicara untuk diri saya dan antum semua. Kita nih, saya dan antum. Ini kenapa kita sakit hati? Karena kita masukkan kata-kata itu dan ekspresi manusia itu ke dalam hati kita. Itu jadi masalah. Isunya adalah dzikrullah wa dzikrun nas. Itu jadi masalah.
mengingat makhluk itu penyakit. Seringkali kita dengar kalimat Ibnu Aun tapi kita nggak ngerti pengejauhan tahannya tuh kayak gimana. Ini makanya zikrullah yang benar-benar mengingat gitu loh. Gimana sih kalau kita ngingat seseorang tuh kan meresap ke hati. Gitu loh. Orang ngingat suaminya atau ngingat istri ada yang sampai termenung. Sampai itu kan mengingatkan begitu. Kenapa sih tiba-tiba meneteskan air mata karena suaminya meninggal misalnya 3 hari yang lalu. Lagi ngobrol-ngobrol tiba-tiba diam nangis. Itu mengingat ya Pak. Bukan cuman subhanallah ya enggak ada. La yusminu wa la yugni min ju' gitu loh. Enggak mengenyangkan dan enggak akan menghilangkan rasa lapar. Kalau pakai bahasa Allah dalam Al-Quran, itu bukan itu poinnya. Orang tuh kalau zikir kepada Allah tuh benar-benar ya. Orang tuh bisa tertegun gitu loh. Orang lagi senang-senang dia bisa termenung gitu, nginget sama kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dia. Allah tutup aib-aibnya gitu. Dia bisa berkaca-kaca sendiri. Itu zikrullah. Ketika seseorang mencela penanya, mau suami mau segala macam, tapi kita nggak fokus ke dia. Kita nggak fokus ke dia. Nggak akan fokus. Di antara antum ada atlet nggak di sini atau mantan atlet? Biasanya atlet tuh ngerti atau cukup ngerti masalah ini. Bukan yang nggak atlet nggak ngerti ya, bukan. Tenang aja, nggak usah baper. Kalau baper zikrul makhluk itu berarti. Tapi maksudnya dia pernah ngalamin. Misalnya dia main bola tuh partai final atau main apalah, main volley lah, main basket dan seterusnya. Itu kan partai final tuh 2 tim itu ada supporter kan. Dan supporter kan nggak karu-karuan. Supportnya dia akan ngangkat dia tinggi-tingginya, supporter lawan akan ngejatuhin dia setinggi-tingginya. Itu pemain-pemain yang jago dan seterusnya, yang main dengan hati, itu nggak akan terpengaruh. Kenapa nggak terpengaruh? Padahal mungkin kita yang caci maki dia mungkin jadi, kalau nggak pernah jadi atlet, pernah jadi supporter sepak bola atau volley atau basket atau apapun, itu kan diteriak-teriakin. Iya kan diteriak-teriakin gitu loh. Banyak kan, dan teriakannya kan ikonik gitu loh. Nggak bisa pulang kan gitu kan. Berharap kan mereka grogi, tapi mereka nggak grogi. Kalau antum tanya mereka nggak ngerti apa yang antum bicarakan. Pada pakai toa, nggak tahu. Karena hati dia bukan ke antum. Hati dia tuh ke lapangan. Hati dia tuh ke kiper, ke gawang. Itu hati ke makhluk juga. Bisa teralihkan dari makhluk yang satu ke makhluk yang lain. Lalu bagaimana jika hati kita ke sang kholik? Itu poinnya. Itu benar dicaci maki loh. Di stadion tuh dicaci maki. Bahkan bukan yang satu. Itu kadang-kadang di stadion tuh menggema cacian maki kepada satu orang pemain tertentu. Tapi biasa aja tuh dia. Gak tertekan. Gak merasa saya dipermalukan di satu stadion. Enggak, biasa. Karena fokusnya gak ke sana. Fokusnya itu ke yang lain. Ini bukan tentang dipermalukan, ini bukan tentang orang, tapi ini tentang apa yang mengisi hati kita. Kalau yang mengisi hati kita adalah zikrun nas, wa zikrul makhluk, wa zikrul kalimat, al-madhmumah, itu kata-kata kasar dan kotor atau jelek itu, maka kita akan sakit. Tapi kalau yang mengisi hati kita adalah zikrullah, mengingat Allah. Siapa Allah? Ar-Rahman. Siapa Allah? Ar-Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang, Al-Hakim, Ahkamul Hakimin. Lalu kita ingat bahwa kata-kata itu pasti ini bagian dari takdir Allah kepada saya. Dan kalau Allah yang mentakdirkan pasti ada hikmah. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, itu yang saya baca dalam surat At-Tin. Maka pasti ada hikmah ini. Oh ya alhamdulillah, saya akan nunggu hikmahnya. Dan seterusnya. Jadi hati enak. Sekali lagi, matalul hayy wal mayyit, seperti orang hidup dan orang mati. Di dalamnya minta ampun. Tapi kita nggak meresapi sedalam itu. Oleh karena itu ini yang perlu kita camkan. Dan yang berikutnya, bersyukurlah punya istri seperti ini. Begitu, walaupun mungkin masih ada sakit hati, karena ini butuh proses. Ini susah hadirin. Kita ngomong gampang, tapi susah diamalkan. Maka minta pertolongan sama Allah. Lalu dilatih. Belajar. Makanya saya bilang,
Saya bukan berarti saya nggak lebih baik dari antum lebih baik dari ana. Tapi mau ini amanat yang harus disampaikan. Kalau nggak kita kena lagi dari bab kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu. Tapi apakah ini mudah dilakukan? Lah, nggak mudah, susah. Apalagi kita yang udah bertahun-tahun dikondisikan zikrul makhluk terus. Ada apa-apa larinya ke makhluk. Ada apa-apa hatinya diisi dengan makhluk. Kan susah untuk menguras. Atau punya akuarium atau punya kolam ikan gitu yang udah 15 tahun gak dikuras-kuras tuh. Tiba-tiba hari ini antum mau cuci, mau sikat-sikat tuh lumutnya kayak apa. Maka hadir minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu berdoa, doakan suami kita semoga dapat hidayah. Semoga dapat hidayah gitu loh. Semoga dapat. Jadi doakan suami kita. Kadang-kadang istri saking keselnya doakan keburukan buat suaminya. Dia gak mikir apa. Kalau dia doakan keburukan buat suaminya, lalu diijabah, lalu suaminya tambah buruk, maka suaminya kan akan semakin memperburuk dia gitu loh. Jadi yang awalnya cuma kata-kata nanti besoknya digebukin dan seterusnya. Ketika ditanya apa salah saya? Ya salah Anda nyumpahin suami Anda jadi buruk, ya begini jadinya. Coba didoakan jadi hidayah, dapat hidayah, jadi laki-laki yang soleh, laki-laki yang baik, bertakwa sama Allah. Maka insya Allah kita akan dapat itu juga. Dan adapun apakah orang yang zalim itu akan ikut tetap terazab. Hadirin yang Allah muliakan, yang terzalim memaafkan itu bagus, itu afdal. Namun kita tahu bersama-sama bahwa setiap orang juga pun akan dihisap. Saya ingin bertanya sama antum semua, orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul itu menzalimi Nabi SAW apa tidak? Menzalimi Nabi SAW. Pertanyaan saya yang kedua, Nabi maafkan apa tidak Abdullah bin Ubay bin Salul? Nabi maafkan. Yang ketiga, apakah Nabi SAW memaafkan, membuat dia keluar dari azab? Fiddarqil asfali minan nar, tetap aja. Karena kan ada hak Allah di sana. Hati-hati dengan hak Allah. Hati-hati ada yang dimaafkan tuh hak makhluk. Ketika kita memaafkan dia, maka berarti udah tentang hak. Tapi seringkali dalam masalah, seringkali dengan masalah horizontal, di situ terdapat hak Allah Subhanahu wa taala. Terdapat hak Allah. Seperti perselingkuhan, ulama mengatakan perselingkuhan itu hak suami dan hak Allah. Hak suami dan hak Allah. Itu poin. Hak suami dan hak Allah. Jadi kalau suami memaafkan, ada hak Allah di sana. Jadi itu yang perlu kita, makanya kan kata Allah dalam awal surat An-Nur, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan menikah dengan pezina haram bagi orang-orang beriman. Kalau ini hanya berkaitan dengan hak pasangan, ya selama pasangannya ridho ya sah, boleh-boleh aja. Tapi Allah kata wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan menikah dengan pezina haram hukumnya, kecuali dia bertobat kepada Allah. Jadi jangan lupa bahwa dalam sebuah kezaliman seringkali di situ ada hak Allah. Dan kalau dia nggak tobat, ya dia berhadapan dengan Rabbul Alamin. Ini yang bisa disampaikan. Saya rasa cukup sampai di sini ya. Oh ya, satu lagi. Ustadz, apakah di saat kajian ada yang ngobrol sehingga mengganggu apa yang disampaikan oleh Ustadz tidak begitu jelas? Apakah itu termasuk zalim? Zalim nggak hadirin? Antum yang jawab, biar hujahnya di jamaah bukan di saya. Zalim apa enggak? Kayaknya ada khilaf ya. Ini zalim apa enggak? Zalim dengan ittifaq zalim. Kecuali kalau ada udzur ya. Ada sesuatu, tapi itu zalim. Hadirin, ganggu orang lagi lari pagi aja zalim apa enggak? Soalnya ini lari pagi nggak jelas nih orang apa mau kemana, misalnya dia mau ke kanan, mau kita nggak tahu gitu loh. Orang lari pagi, mau olahraga, masya Allah baik. Zalim. Ganggu orang main badminton tuh zalim apa enggak? Zalim main badminton. Main karet. Zalim, nggak boleh ganggu orang. Mau main karet, mau main badminton. Ini orang mau belajar agama, mau ngaji, diganggu dia nggak dengar. Zalim. Dan kalau menyebabkan salah paham, dia mas'ul di hadapan Allah. Dia akan ditanya di hadapan Allah. Kalau akhirnya salah tangkap, salah pemahaman, lalu salah aplikasi, salah implementasi, itu bertanggung jawab yang ngobrol. Dan yang bertanya ngobrol. Hati-hati, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekali lagi Abdurrahman bin Mahdi itu kalau dengar ada berisik sedikit atau suara pensil diserut, itu kajian ditutup kajian.
pulang. Dan bukan hanya beliau aja, ada beberapa ulama demikian. Kenapa? Dia harus memuliakan ilmu, harus memuliakan ilmu. Ini bukan memuliakan pemateri atau ustadz atau guru kita. Ini di prioritas utama. Prioritas utama tuh muliakan ilmu, muliakan ilmu. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Begitu wahyu turun, itu keringetan. Gitu loh. Ilmu tuh nggak gampang hadirin. Kalau semakin kita gampangin ilmu, semakin nggak berkah ilmu kita. Saya nggak berkah. Ilmu tuh harus dituntut dengan benar, dengan adab. Dan udah kita nggak dapat ilmu yang bermanfaat, kita zolimin orang. Kita zolimin orang. Dan yang kita zolimin orang yang lagi ibadah. Ganggu orang yang lagi melakukan aktivitas mubadah nggak boleh, apalagi ibadah. Dan ada kaitannya nanti dengan implementasi dia. Itu fatal. Sangat fatal. Dan semoga kita bertakwa kepada Allah dan minta pertolongan kepada Allah. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan kita keberkahan. Rabbana taqabbal minna. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.